SCP-1730 adalah salah satu ancaman terbesar yang pernah dihadapi organisasi. SCP-1730 itu tidak ada. Waktu itu tanggal 5 Juni ketika tempat itu pertama kali ditemukan. Sekompleks bangunan besar di pedesaan Texas, sekitar 15 km barat laut di perbatasan Meksiko, terletak di Big Bend Ranch State Park. Tempat itu dengan mudah dikenali sebagai bangunan terbesar di daerah tersebut. Tapi tidak ada catatan tentang struktur yang pernah dibangun di situ. Jaringan besar pembangkit listrik, fasilitas penahanan, dan gedung penelitian. SCP-1730 tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Eksteriornya rusak, tapi bangunan itu masih beroperasi. Pembangkit listrik telah berjalan dalam waktu yang sangat lama, bahkan saat infrastrukturnya rusak. Lampu berkedip saat dilihat dan bahan bakar sering bocor. Namun ada satu detail yang menarik perhatian para SCP. SCP-1730 memiliki tanda pengenal yang menghubungkannya dengan lokasi 13 dari organisasi. Fasilitas penelitian yang ditandai untuk konstruksi di dekat Nome, Alaska. Tapi lokasi 13 tidak pernah dibangun, ditinggalkan sampai tahap rencana. Jadi mengapa itu ada di tengah Texas, sepenuhnya dibangun dan lama ditinggalkan? Organisasi perlu tahu lebih banyak dan mereka membutuhkan yang terbaik untuk menyelidikinya. Sudah waktunya untuk memanggil pengawas permainan. Apollo 3, satuan tugas yang digunakan untuk menyelidiki lokasi berbahaya, lalu diutus. 5 agen elit diberi pengarahan dan dikirim. Ross, Houston, Noah, Ohalo, dan Vigo. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan lokasi SCP-1730. Fasilitas itu terletak di tengah Texas Selatan, tapi flora lokal yang mengelilinginya berasal dari Nome, Alaska. Sesuatu telah memindahkan bangunan yang seharusnya tidak ada ke tempat dan waktu lain. Komandan Ross memerintahkan anak buahnya untuk masuk dengan Houston yang memimpin, dan mereka menemukan bahwa jalan masuk menuju tangga yang panjang. Mereka turun perlahan mengikuti cahaya aneh yang tidak dapat dikenali oleh siapapun, tapi tiba-tiba terkejut ketika mereka menemukan bahwa ruang bawah tanah dari tangga itu hilang. Cahaya tiba-tiba hilang dan menjadi sangat gelap, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di balik tangga. Setelah menyelidiki kekosongan hitam di dasar tangga, mereka mengetahui bahwa itu bukanlah kabut atau bayangan. Itu adalah cairan, dan cairan ini naik. Ross memerintahkan anak buahnya kembali, tapi Houston masuk terlalu dalam. Dia tidak bisa melepaskan diri dari cairan hitam bertinta. Orang-orang menariknya pergi dan membebaskannya, tapi kakinya hilang. Tidak terkoyak karena tidak ada darah dimanapun. Dipotong dengan halus seolah-olah tidak pernah ada di situ. Dan saat mereka menurunkan Houston, dia berdiri dengan kaki hantu. Dia tidak merasakan sakit apapun, tapi semua orang tahu ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Dan pesan yang mulai mereka lihat di dinding menjelaskan bahwa mereka bukan satu-satunya yang mengetahuinya. Apa yang terjadi di lokasi 13? Kematian di sini bukan tubuhku berdarah. Ada orang lain atau sesuatu di dalam SCP-1730, dan mereka ingin siapapun yang masuk mengetahui bahwa ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Saat mereka maju menyusuri aula kembali ke pintu masuk, mereka melihat apa yang tampak seperti seseorang di kejauhan. Tapi ketika mereka mendekat, menjadi jelas ini bukan penjelajah lain. Itu adalah mayat tua dengan bentuk yang sangat buruk yang tampaknya menempel di dinding, bukan dengan rantai, tapi menyatu ke dinding dengan cara yang tidak wajar. Pada awalnya, tim tampak tidak peduli mengenali mayat tersebut sebagai seseorang bernama Zachary. Untungnya, komando di pangkalan menyadari ini sebagai efek dari semacam kognitif berbahaya, infeksi mental di pangkalan. Mereka mengunggah filter ke helm mereka, dan tim tersebut mundur ketakutan di lokasi di depan mereka. Tapi kengerian baru saja dimulai. Mereka berbalik untuk melihat entitas humanoid yang berkilauan di lorong di belakang mereka. Saat dia mendekat, langkah kakinya mengubah lorong di sekitarnya. Dia menarik AP3 Noah ke arahnya tanpa menyentuhnya, dan saat prajurit itu ditarik ke dalam cengkramannya, tubuhnya mulai berubah. Vigo berikutnya, dia cengkram lengannya oleh tangan yang panjang, dan lengannya mulai berubah warna serta bentuk. Tapi organisasi mengirim Apollo 3 yang sigap. Houston mengeluarkan sebuah jangkar realitas portable yang dirancang untuk menangani entitas yang membelokkan realitas, dan dengan kilatan lampu merah, makhluk itu terungkap. Dia adalah humanoid pemanjang yang hanya ada sesaat sebelum jangkar realitas menghapusnya dan mengembalikan lorong ke keadaan normal. Vigo lalu pulih. Dengan warna merah aneh di lengannya akhirnya memudar. Noah tidak begitu beruntung. Dia sudah mati dan telah menyatu ke dinding seperti mayat yang tidak beruntung. Kengerian ini telah ditemui hanya dengan mencoba kembali ke pintu masuk. Jadi jelas, satu-satunya hal cerdas yang harus dilakukan adalah turun lebih jauh ke dalam fasilitas dan mendapatkan jawaban. Saat mereka maju, tidak ditemui entitas supranatural lainnya. Mereka melihat lebih banyak bukti dari hal-hal gelap yang telah terjadi di lokasi 13. Ruang perawatan medis telah rusak, kafetaria telah hancur lebur, dan sekelompok besar sel penahanan diakhiri dengan bagian yang disebut tingkat Olimpia. Tapi sementara sebagian sel lainnya berukuran standar, tinggi sel yang ini lebih dari 100 meter. Apa yang telah disimpan oleh organisasi atau siapapun yang mengendalikan tempat ini yang ditahan di sel-sel ini? Mereka akan mendapatkan lebih banyak jawaban saat mereka berjalan menyusuri aula lain, di mana mereka melihat satu televisi masih berfungsi dan menerangi
lorong mereka. Awalnya televisi berkedip, tapi gambar segera hilang dan agen dapat melihat apa yang disiarkan. Itu adalah bagian dalam sel penahanan dan ada seseorang di dalamnya. Dan mereka mengenalinya sebagai salah satu makhluk paling berbahaya yang ditahan oleh organisasi SCP, Badut Bobble. Badut supranatural predator yang ada dalam acara TV anak-anak. Badut Bobble disiarkan oleh sumber yang tidak diketahui dan hanya bisa dilihat oleh anak-anak umur 10 tahun ke bawah. Awalnya tampak seperti acara anak-anak normal tentang badut. Setiap episode akhirnya beralih ke Bobble pembunuh yang mengajarkan anak-anak cara melakukan hal-hal mengerikan seperti pembakaran atau penyiksaan. Organisasi akhirnya menangkap dan mengisolasi siaran Bobble, tapi badut itu tetap menjadi musuh dan dia ganas. Tidak di sini. Saat tim berbicara dengan Bobble yang terperangkap di lokasi 13 yang misterius, menjadi jelas bahwa badut ini dihancurkan oleh apapun yang dialaminya. Dia mengoceh, bersembunyi dari kamera, dan jelas ketakutan saat memberitahu tim tentang kengerian lokasi tersebut. Dan sepertinya mengenali agen sebagai sesuatu yang familiar, tapi tidak sepenuhnya familiar. Dia mengaku bisa mencium baunya dan mengatakan baunya berbeda. Saat Bobble terus mengoceh, para agen mengetahui tentang seorang pria bernama Emerson yang mengendalikan lokasi tersebut. Seperti organisasi, dia terobsesi dengan menangkap entitas aneh dan berbahaya di dunia. Tapi tidak seperti organisasi, dia tidak hanya ingin melindungi dunia dari mereka, dia membenci mereka. Entitas di lokasi 13 bahkan tidak memiliki angka. Mereka mungkin dapat mengidentifikasinya sendiri. Emerson ingin menggunakannya sesuka dia dan membuangnya dalam sesuatu yang disebut Bobble sebagai penggiling daging. Entitas yang tidak lagi bermanfaat diturunkan ke bawah dan tidak ada terdengar lagi. Itu secara langsung bertentangan dengan setiap kebijakan organisasi SCP. Tapi lokasi ini jelas telah melakukan eksperimen mengerikan selama bertahun-tahun. Bagaimana dan mengapa tidak ada yang pernah mendengarnya? Tim terus masuk ke fasilitas tersebut, tapi sinyal mereka hilang saat mereka memasuki unit kriogenik. Pada saat sinyal pulih, mereka tidak sendirian. Ada yang selamat, baik agen organisasi dan orang yang selamat dari fasilitas tersebut. Dan mereka marah tanpa jalan keluar dan kalah jumlah secara masif. Mereka meminta bantuan. Gugus tugas T5 yang juga dikenal sebagai Samsara dicadangkan untuk misi tugas berat. Mereka adalah kelompok elit cyborg abadi yang dibuat dari tubuh dewa dan dilengkapi dengan peningkatan cybernetik lebih lanjut untuk menghilangkan ancaman tingkat Keter dan melindungi diri dari kognitif berbahaya. Mereka dikirim melalui gerbang drainase untuk mencari yang selamat dan menetralisir apapun yang ada di dalamnya. Mereka tidak tahu apa yang diharapkan, tapi mereka tahu satu hal, tidak ada orang yang keluar setelah diutus. Tidak lama kemudian, mereka menyadari betapa berbahayanya misi ini. Ketika mereka menemukan beberapa pipa drainase berpagar besar, mereka dapat melihat setidaknya 20 tubuh humanoid yang hangus tertekan di pagar. Beberapa mencuntai tangan mereka. Apapun yang terjadi di lokasi 13, makhluk malang ini sangat ingin melarikan diri. Saat mereka menuruni pipa drainase, mereka merasakan ini semakin panas, seolah-olah mereka mendekati sumber energi, dan ada satu hal aneh lain tentang pipa itu. Pipa itu menguras ke dalam, bukan keluar. Mereka menuju ke ruang kontrol, di mana banyak konsol telah dihancurkan. Mereka melihat melalui jendela, pandangan mereka terhalang oleh massa hitam misterius. Pada panel kontrol, mereka dapat membaca istilah seperti insinerator dan akses lubang badan. Mereka berbisa mencoba mencari jawaban, tapi menemukan banyak akses mereka diblokir oleh massa hitam. Saat gugus tugas T5 memperdebatkan langkah mereka selanjutnya, mereka dikejutkan oleh sentakan tiba-tiba. Massa raksasa mulai bergerak. Tim mengamati saat massa berputar, menampakkan turbin raksasa yang mengubah zat bertinta menjadi semacam lumpur halus yang kemudian dihanguskan oleh semburan api raksasa. Salah satu T5 menembak ruang kaca, memungkinkan tim untuk mendekat dan meledakkannya dengan gelombang panas. Saat mereka turun ke dalam ruangan, mereka bisa melihat struktur besar seperti tubuhan ada di atas yang mulai bergetar. Tiba-tiba, ribuan polong bercahaya dilepaskan tanaman besar itu dan masing-masing menyala, membiarkan tim melihat ruangan dengan lebih jelas. Tapi apa yang ada di dalam polonglah yang lebih mengerikan. Setiap polong memiliki semacam humanoid di dalamnya, tampak menjangkau ke arah tim sampai mereka mengenai lumpur di bawahnya dan bayangan menjadi gelap. Tim turun untuk menyelidiki lumpur ketika sesuatu mulai bocor keluar dari dinding. Mereka bisa melihat sesuatu bergerak di dalam. Salah satu anggota tim mengambil benda yang menggeliat dari cairan hitam dan benda itu menggigit tangannya. Itu adalah seekor lintah dan ada ribuan lagi dari mereka bergerak menuju lumpur, memakannya. Pada saat lintah makan, mereka mulai tumbuh. Mereka tampak bergerak serempak, berkomunikasi dengan makhluk yang lebih besar, bersembunyi di dasar lumpur. Lintah lebih besar, ratu, atau sesuatu yang lain? Tim tidak menunggu untuk mencari tahu. Mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa dari ruang lintah dan berada di lorong lain. Apapun zat hitam itu, entitas yang pernah berada di sini telah menggunakannya mencoret darah di dinding berulang kali. Kadang-kadang mereka akan menemukan mayat kering yang dilumuri cairan hitam. Apakah lintah mengerikan mereka? Fasilitas itu begitu luas sehingga tim tahu bahwa jika mereka ingin bernavigasi dengan aman, mereka perlu mengetahui letak tanahnya. Mereka perlu menemukan pusat kendali. Pintunya bertuliskan tangga ke kriogenik dan lintah tidak bisa ditemukan. Sepertinya jalannya
yang aman. Tapi begitu tim masuk, suhu turun drastis, jauh di bawah suhu aman bagi manusia untuk bertahan hidup. Sistem pemanas internal tim bekerja menyelamatkan hidup mereka, tapi itu bukan satu-satunya ancaman. Tim itu akan menemukan dengan tepat apa yang disembunyikan oleh lokasi 13. Begitu mereka memasuki ruangan, suara berhenti bekerja. Filter pada perlengkapan mereka kelebihan beban dan tim melihat peringatan di sekitar mereka. Diam, jangan lihat. Sosok besar berkaki banyak muncul dengan masing-masing dari 60 lengannya bergerak secara independen. Makhluk itu tidak memiliki kepala, tapi struktur melingkar besar yang ditutupi dengan simbol bercahaya kuno. Apapun itu kuno, maha kuasa, dan mematikan. Tim bergegas untuk melarikan diri saat mesin terbang pada makhluk itu terbakar panas putih. Siapapun yang menyentuhnya akan dibakar. Siapapun yang melihat yang terlalu lama merasa implan optik mereka terbakar. Simbol pada makhluk itu tidak dapat dipahami, tapi ada satu kata jelas dan dicetak dalam bahasa Inggris, Emerson. Lokasi 13 berasal dari dunia lain, garis waktu lain di mana organisasi SCP berkembang menjadi sesuatu yang mengerikan dipimpin oleh Elliot Emerson. Dia menyiksa makhluk yang ditangkap dan akhirnya membunuh sebagian besar dari mereka dalam kengerian insinerator. Ketika ada pelarian yang mengancam akan menghancurkan fasilitas tersebut, Emerson berhasil mengaktifkan perangkat yang menghapus fasilitas ini dari dunia mereka ke dunia kita. Tentu saja, seperti yang diketahui oleh para penggemar setia organisasi SCP, ada jauh lebih banyak cerita daripada ini. Emerson mungkin adalah awal dari masalah lokasi 13, tapi dia jauh dari akhir. Kita berbicara tentang kisah yang sangat epik dalam ukuran dan luang lingkup sehingga tidak mungkin untuk dibahas dalam satu video. Kisah horor bawah tanah, misi penyelamatan yang berani ke dalam lokasi 13, dan pertempuran anomali untuk mengakhiri semua pertempuran. Dan kamu dapat menantikan kisah epik ini termasuk kisah mengerikan bocah lintah dan kisah tragis Dr. Hadley di bagian 2, misi ekstraksi samsara. Percayalah, ini layak ditunggu.